Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam video tutorial kali ini kita akan mempelajari tentang mereset router mikrotik. Dalam reset mikrotik itu ada dua cara mereset router mikrotik. Satu, ada hard reset. Yang kedua ada soft reset. Kalau hard reset ini kita langsung ke router secara fisik, sedangkan kalau soft reset melalui aplikasi atau command atau perintah. Nah, sekarang di video yang kali ini saya akan melakukan mereset router soft reset. Nah, untuk yang hard resetnya akan menyusul. Pertama, ini ada topologi sebagai berikut. Ini laptop, ini router, saya terhubung di Ether2. Ini bebas ya, mau terhubung di port mana juga. Di sini saya akan mereset menggunakan aplikasi Winbox. Kita buka Winbox-nya. Winbox. Nah, di sini saya akan login menggunakan MAC address. Oke, di sini untuk melakukan reset itu ada, kita masuk ke menu sistem, lalu ada reset configuration. Ini klik. Nah, di sini ada 4 pilihan yang bisa dicentang. Sebenarnya ini 4, tapi sebenarnya ada 5. Kita nggak bisa centang apa-apa. Di sini kita akan melakukan reset dengan berbagai cara. Dan apa perbedaannya? Pertama, kalau misalkan kita nggak centang ini semua, satupun, salah satu di antara ini, yang terjadi adalah router akan kembali ke settingan default. Kita coba ya, ini kita reset tanpa mencentang apapun. Langsung klik reset, lalu pilih yes. Ketika router di reset, router itu akan melakukan reboot atau nge-restart ya, kalau laptop dia akan disconnect, lalu akan bisa lagi. Kita tunggu. Nanti kalau sudah muncul, kapan kita melakukan reset, yaitu ketika router kita misalkan ingin dibersihkan dari settingan-settingan, ingin dikembalikan ke settingan default, dan ketika router kita itu sedang ada masalah, misalkan usernya hilang atau enggak tidak muncul, kita bisa melakukan hard reset. Kalau misalkan ini enggak muncul nih, kita bisa mencoba hard reset, tapi hard reset akan dibahas nanti. Ini sudah muncul di neighbor. Nah, ini kita bisa login menggunakan MAC address ataupun IP. Apa bedanya yang tadi dengan yang sekarang? Tadi itu kan ini IP addressnya 000. Nah, itu adalah sebelumnya saya sudah reset routernya itu no default configuration atau nggak ada settingan apapun. Dan ketika kita reset tanpa mencentang apapun, nah ini si router ini akan kembali ke settingan pabrik atau settingan default. Nah, ini informasi dari settingan default yang ada pada router. Ini klik OK. Dan setelah ini tuh, selain kalau tidak dicentang ya, selain si router akan kembali ke settingan default, ketika kita cek di sini, ini akan ada flash auto before reset backup. Ini adalah file backup dari settingan sebelumnya, padahal nggak ada settingan ya, tapi dia akan melakukan backup. Jadi ketika kita melakukan reset, nah maka router itu akan menyimpan settingan-settingan itu pada suatu file. Di menu file ada namanya auto before reset backup.
Oke. Selanjutnya kita akan reset lagi sistem reset configuration. Nah, di sini ada keep user configuration. Apa itu? Kalau kita centang keep user configuration, router akan di reset, dihapus settingannya dan akan kembali ke settingan pabrik, tetapi dia tidak akan menghapus informasi dari akun-akun yang ada pada user login MikroTik. Kita coba ya. Kita bikin dulu akun MikroTik, akun user login di sistem user. Kita di sini tambahkan, ini kan ada admin aja. Nah, kita tambahkan, coba user 1 read full. Kita coba aja ya. User 2 read, oke. User 3 write misalkan. Nah, ada 4 user ya. Ketika kita centang, oh iya, dan ini ada settingan yang lain ya, kita lihat dulu. Ini di bridge ada IP address juga ada. Nah, coba saya tambahkan IP address deh, misalkan 10.10.1/24. Interface ada 1. Nah, ini ketika di reset, ini dicentang apakah akan hilang, dan di users apakah akan hilang juga. Kita lihat. Keep user configuration, reset, yes. Kita tunggu sampai muncul di neighbor sini. Sekali lagi saya ulang, ketika kita mencentang keep user configuration, maka ketika router melakukan reset, dia tetap akan menjaga akun-akun user login MikroTik, jadi tidak akan hilang. Kita refresh. Nah, ini sudah muncul. Klik connect, dan inilah yang terjadi. Oke, kita klik OK. Ini ada settingan default. Tetapi nah, di sini IP dari yang tadi kita buat 10.10.1/24 di header 1 ini sudah hilang. Oke, ini ada settingan defaultnya. Lalu kita cek di sistem users dan ternyata masih ada. Kenapa? Karena ketika kita melakukan reset, kita mencentang keep user configuration, sehingga settingan di user, bukan settingan tapi akun-akun di user login ini tidak akan hilang. Selanjutnya kita akan mereset lagi dengan mencentang CHAPS mode. Apa itu CHAPS mode? CHAPS mode itu adalah salah satu fitur MikroTik yang baru. Ketika kita melakukan mereset dengan CHAPS mode, maka interface wireless router kita ini akan berubah menjadi akan dijadikan CHAPS mode. Kita coba reset. Yes. Tunggu. Nanti ini wirelessnya kan nih masih disable, masih default. Nah, kita akan lihat. Kita tunggu. Kita refresh. Nah, ini sudah muncul. Kita klik connect. Nah, the following default configuration has been installed in your router. CHAPS configuration wireless interface are set to manage by CHAPSman. Ethernet interface and CHAPSman manager interface are bridge. The CHAPS is set on bridge interface. You can click show script dan lain-lain. Jadi di sini kita lihat nih, ini WLAN satunya sudah managed by CHAPSman. Lalu di sini juga sudah terbentuk bridge. Jadi dia settingan default ada, cuman
dia berubah bukan default pabrik tapi Chaps mode Chapsman. Nah, ini salah satu controller yang ada di Mikrotik, itu Chapsman. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mereset yang selanjutnya. Oh ya, seperti biasa ya, kalau sudah di reset pasti mereka itu akan menyimpan file backup dari settingan sebelumnya. Selanjutnya kita akan reset lagi sistem reset configuration. Nah, ini yang ketiga, yaitu no default configuration. Ini adalah menghapus seluruh settingan yang ada di Mikrotik. Jadi ketika kita klik pilih no default configuration, tidak ada settingan apapun yang ada di Mikrotik, benar-benar bersih ya. Kita coba klik reset, yes, kita tunggu. Nah, sudah reset, kita tunggu. Oke, sudah muncul, kita klik connect. Nah, ini adalah tidak ada settingan apapun, hanya ada default user. Jadi gak ada settingan apapun ya, bridge yang tadinya ada, gak ada IP address juga, gak ada Chapsman juga gak ada. Oke, jadi semuanya gak ada settingan apapun, hanya ada tambahan, hanya ada user default bawaan. Kalau nggak ada, gimana dong kita masuk ke router? Selanjutnya kita, oh iya, dan untuk khusus yang reset no default configuration, ini sering saya gunakan dan mungkin sering banyak orang gunakan karena tidak ada settingan apapun, jadi bersih banget routernya, itu benar-benar kosong, gak ada settingan apapun, hanya ada sistem yang tersedia dan fitur-fitur yang tersedia. Selanjutnya kita akan mereset. Oh iya, dan kalau kita klik no default dan configuration, di file juga masih ada auto before reset backup. Ini masih nyimpan. Oke, kita akan coba untuk klik do not backup di reset yang terakhir. Kita klik do not backup. Apa yang terjadi? Ini do not backup adalah mereset router Mikrotik dan dia tidak akan menyimpan file backupnya. Kita klik file backup tuh yang ini ya. Nah, ini auto before reset backup, yaitu isinya adalah settingan-settingan sebelumnya sebelum router itu di reset. Kita klik centang reset, yes. Apa yang akan terjadi? Kita lihat, kita tunggu. Oke, sudah disconnect, kita tunggu. Oke, sudah muncul. Kita login. Nah, dia akan kembali ke settingan default, settingan pabrik. Lalu kita cek apakah ada. Nah, ini kok masih ada. Ini yang kapan nih? Kita lihat ya. Nah, coba kita hapus lagi deh, karena mungkin ini adalah file backup dari yang sebelumnya. Kita coba hapus. Nah, kita coba reset lagi.
Ini dalam kondisi tidak ada backupnya ya, karena ketika di reset itu pasti menyimpan backup. Lalu kita centang lagi, takutnya itu adalah simpanan yang tadi. Kita tunggu. Oke, sudah muncul login. Oke, ini kembali ke default. Kita cek apakah ada dot backupnya. Nah, ini sudah hilang ya, tidak ada file backup. Kenapa? Karena kita mencentang do not backup. Dan kenapa tadi pas pertama di reset ini diklik ada, kemungkinan itu adalah settingan backup yang sebelumnya ada. Jadi ketika diklik ini kan dia akan menyimpan file backup yang baru tuh, jadi yang lama itu tetap kesimpan. Nah, oke, mungkin cukup sekian untuk tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk menonton video-video tutorial yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.